mana itu Bung Rafli Harun sebagai salah satu penasehat tim hukum di 01? Kok bisa begini kemampuannya? Saya yang bukan sarjana hukum aja saya tahu kok. Kontradiksi interminis. Jadi yang sarjana hukum tapi gugat keputusan MK yang final dan mengikat, itulah bodohnya sarjana hukum. Natalius Pigai, putra Papua, sepertinya lebih pintar dari Refli Harun yang mengaku pakar hukum. Hal itu terlihat dalam diskusi ILC terbaru. Natalius Pigai yang juga mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia itu mengkritisi gugatan tim paslon 01 dan 03 di Mahkamah Konstitusi. Pigai juga memberi catatan penting dan menohok untuk Refli Harun yang membuat terlihat Pigai lebih paham hukum dibandingkan Refli. Sampai-sampai pakar hukum tata negara Margarito Kamis tertawa dan tepuk jidat saat momen Pigai mempermalukan Refli. Tak perlu berlama-lama, yuk kita saksikan bersama pernyataan Natalius Pigai tersebut. Saya kira perlu kita apresiasi ya siapapun yang mencari, menurut kehendaknya adalah mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi. Sebagai negara demokrasi, ya kita apresiasi warga negara punya hak, para kandidat juga punya hak untuk mencari keadilan. Ya. Kalau apa yang gugatan dari pasangan nomor 1 dan nomor 3 itu hampir mirip ya, yaitu mereka lebih kepada gugatan pelanggaran TSM ya. Saya ingin sampaikan soal TSM. Soal TSM itu tidak semua tahu, Pak. TSM itu yang tahu tuh, yang paling utama dan mengerti itu adalah orang Komnas HAM. Karena kita punya undang-undang nomor 26 tahun 2000, yaitu pengadilan HAM berat. Pengadilan HAM berat itu adalah penyelidikan terhadap sebuah kejahatan yang masuk di dalam variabel-variabel TSM. Tapi tidak semua pengacara juga mengerti tentang TSM. Lagi-lagi kalau dalam konteks TSM, itu yang digugat, yaitu harus ditemukan dulu siapa mens rea-nya. Sebelum masuk TSM ini, Pak, terencana, sistematis, dan masif. Itu aktor ide kejahatan itu muncul dari siapa. Dan itu harus ditemukan siapa oknum itu adalah tindakan perbuatan nyata. Bukan imajinasi kira-kira. Karena begini maka begitu. Pasti karena dia ini saudaranya maka pasti dia orangnya. Bukan begitu. Tapi itu fakta. Fakta ini tuh apa? Ditunjukkan dengan bukti-bukti yang nyata, video dalam pertemuan, gagasan yang disampaikan, ide yang disampaikan, dan orang-orang yang hadir. Ide tersebut, ide kejahatan itu disampaikan kepada oknum aktor-aktor di lingkungannya, Pak. Misalnya di dalam sebuah pertemuan, kita harus lakukan kejahatan atau pelanggaran ya. Kita rampok suara, kita manipulasi atau curang. Itu harus ada orang-orangnya. Tidak terbatas di situ. Kapan mereka laksanakan kejahatan itu? Di mana mereka lakukan kejahatan? Jadi itu ditemukan betul. Tanggal berapa, waktunya kapan, dan di mana. Sesudah itu kita temukan, baru selanjutnya itu apakah ini terencana? Bagaimana cara merencanakannya? Setelah terencana, sistematis. Menggunakan sistem negara. Sistematisnya seperti apa? Nanti saya jelaskan. Terstruktur.
dan masif. Masif itu meluas. Kalau sistematis itu dalam menggunakan sebuah sistem dan instrumen negara. Sabang sampai Merauke. Kalau presiden, maka paling tidak 50% dari 38 gubernur itu sudah harus diperintahkan oleh Presiden Jokowi. Bagaimana cara perintahnya? Satu, perintah tertulis berupa memo atau surat perintah untuk melakukan sebuah kejahatan. Atau nota tertulis. Atau melalui perintah lisan. Kepada minimal 50+1 gubernur seluruh Indonesia, yaitu kurang lebih 18 atau 17 gubernur. Itu dari presiden. Karena dari presiden itu perintahnya kepada gubernur. Kemudian presiden kepada menteri. Minimal harus ada perintah. Sementara 17 menteri dari 30-an sekian itu adalah berasal dari pendukung partai nomor 1 dan nomor 3. Jadi bagaimana mungkin presiden kan jangkauannya hanya kepada gubernur dan hanya kepada menteri. Itu juga harus tertulis dan lisan. Kenapa tertulis dan lisan di dalam konteks kejahatan sistematis? Karena di dalam kejahatan sistematis, terstruktur dan masif, itu biasanya pertanggungjawabannya komando, Pak, bukan individual. Commander responsibilities bukan individual responsibilities. Karena commander responsibilities, maka kejahatan anak buah di bawah itu merupakan tanggung jawab komando. Minimal 2 tingkat di atasnya. Jadi kalau bupati yang lakukan kejahatan, maka 2 tingkat di atasnya. Kalau camat yang lakukan kejahatan, maka 2 tingkat di atasnya. Paling tidak berhenti di situ. Ya ini, ya, karena itu, kalau tidak mampu menemukan kejahatan yang keluar mensreanya dari presiden, maka turunkan dulu gubernur. Misalnya ada satu gubernur melakukan sebuah kejahatan, kejahatan itu harus connect dengan aktor-aktor penyelenggara pemilu. Misalnya kalau presiden langsung kepada Bawaslu-nya, langsung kepada KPU-nya, langsung kepada DKPP-nya. Itu juga bukti tertulis dan bukti lisan. Kemudian kejahatannya itu, mensreanya itu muncul dari gubernur. Maka sama penyelenggara pemilu, kemudian bupati, wali kota, dan perangkat di bawahnya. Juga sama perintah, karena commander responsibilities maka tertulis dan lisan. Kalau gubernur itu ditemukan sebagai aktor kejahatan, maka TSM hanya terjadi di satu provinsi. Maka satu provinsi bisa dinyatakan gugur atau ulang. Jadi kalau mau ingin pemilu dibatalkan atau ulang, itu hanya bisa ditemukan tindakan kejahatan itu muncul dari Presiden Jokowi. Itu yang pertama. Oleh karena itulah, maka kalau tidak mampu ditemukan bukti tertulis dan bukti lisan, kemudian ada mens rea sebuah tindak niat kejahatan, kemudian tanggal berapa, waktu, dan di mana oleh Presiden Jokowi, maka di bawah TSM otomatis gugur dan tidak bisa dilanjutkan. Ya. Itu pertama. Yang kedua, saya mau ingin sampaikan di dalam penyelenggaraan pemilu, saya baru tahu bahkan itu pelajaran baru bagi saya. Sebuah gugatan yang meminta wakilnya itu digugurkan pasca pemilu. Sejauh yang saya tahu, sebagai orang yang ikut selenggarakan pemilu, itu biasanya baru sudah terdaftar sebagai peserta pemilu, sudah dapat nomor undian. Andaikan gubernurnya atau wakil gubernurnya tertangkap tangan, maka itu pun masih bisa menyelenggarakan pemilu, Pak.
dengan gubernurnya dimasukkan dalam penjara, ya cuma satu pasangan aja yang maju. Waktu di NTT, Marianus Sai dengan Maria Geong. Maria Geong itu calon wakil gubernur. Marianus Sai itu gubernur, Pak. Begitu pas setelah dapat undian, mereka lagi mau kampanye, Marianus Sai ditangkap. Ya Maria Geong aja yang maju, Pak. Akhirnya dia dapat nomor urut 2, yang menang itu Victor Laskodat. Jadi kalau setelah sudah menang, setelah sudah perhitungan suara dan menetapkan pemenang, itu baru di dalam alam semesta ini, Pak. Ya terserah dia renungkan sendiri. Jadi baru pertama di bawah alam semesta. Jadi kalaupun juga nanti Gibran itu digugurkan, andaikan, ajaib lah. Tuhan Allah ini ikut turut serta dengan kalian baru dikabulkan di MK. Maka Prabowo tetap dilantik, Pak. Ini baru calon aja Victor menang, Pak. Lawan dengan Maria Geong. Jadi logikanya sesudah pertandingan selesai, lalu Gibran digugurkan, apakah Prabowo juga digugurkan? Menjadi kontradiksi interminis adalah Gibran digugurkan dan pemilu ulang. Wow, lebih lagi itu. Gimana itu Bung Rafli Harun sebagai salah satu penasehat tim hukum di 01? Kok bisa begini kemampuannya? Saya yang bukan sarjana hukum aja saya tahu kok. Kontradiksi interminis. Ya, digugurin. Makanya jangan Natalius dibatasi. ini karena bukan sarjana hukum, urayanya kita maklumi aja. Ya. Nah, nanti saya jawab. Bolehlah. Ya bolehlah. Tapi sekitar 30.000 kasus di Komnas HAM, saya ketua subkomisi pemantauan dan penyelidikan, Pak. Nah. Jadi di Malaysia itu jaksa agung itu dokter, Pak. Jadi yang sarjana hukum tapi gugat keputusan MK yang final dan mengikat, itulah bodohnya sarjana hukum. Karena final dan mengikat tidak bisa digugat. Jadi itu sekedar masukan. Jadi maksudnya, kok bisa ya Gibran digugurkan tapi meminta pemilu ulang? Sesuai dengan aturan yang saya tahu, Gibran digugurkan tetap Prabowo dilantik, Pak. Nah ini. Saya setuju dengan Natalius Pigai karena sepertinya gugatan paslon 01 dan 03 tidak murni karena substansi hukum, tapi karena kalah saja, sakit hati, atau hanya ingin menunjukkan ke pendukungnya telah berjuang sampai titik darah penghabisan. Bagus sih, tapi gugatannya jangan mengada-ngada. Entah 96 juta suara Prabowo Gibran menjadi nolak, Prabowo Gibran didiskualifikasi lah, atau hanya Gibran yang didiskualifikasi dan ujung-ujungnya meminta pemilu ulang. Apa tipikal orang kalah memang begitu ya? Nah, bagaimana menurut kalian? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.